Shalom teman-teman dan juga Pak Erik yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema yang mungkin sangat dekat di kehidupan kita. Jadi tanpa berlama-lama, sebelum kita memasuki firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita buka dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan Kau telah memberikan kami kesempatan Tuhan yang akan mendengarkan sedikit sebagian firman-Mu. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan kami, persiapkan hati kami Tuhan agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Dan Tuhan juga berkati hamba-Mu, sembunyikan di belakang salib-Mu. Kiranya hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dan dapat menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita sudah berdoa. Jadi tema renungan yang dipercayakan pada saya pada hari ini berjudul Tuhan yang memberi kemenangan. Jadi mari kita coba baca ayat utama kita pada hari ini yang tertulis pada 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, teman-teman, dari ayat ini jelas menegaskan bahwa kemenangan bukanlah hasil usaha manusia semata. Bukan karena kita hebat, kuat, ataupun sempurna. Kemenangan adalah pemberian Allah dan kemenangan itu dinyatakan melalui Yesus Kristus. Khususnya kemenangan atas dosa dan juga maut. Teman-teman, kalau kita berbicara tentang kemenangan ya, seringkali yang terlintas di pikiran kita adalah menang lomba, ranking tinggi di kelas, sukses, ataupun juga berhasil lolos di PTN atau PTS yang kita inginkan. Namun Alkitab yang mengajarkan makna kemenangan itu jauh lebih dalam loh teman-teman. Dalam bahasa Yunani, kata kemenangan yang dipakai dalam 1 Korintus 15 ayat ke-57 adalah nikos, yang berarti kemenangan mutlak, menang sepenuhnya atas musuh atau keberhasilan dalam peperangan. Artinya, kemenangan yang Tuhan berikan bukan kemenangan setengah-setengah, tetapi kemenangan yang sungguh-sungguh dan tuntas. Jadi mari kita coba belajar 3 poin utama renungan pada kita hari ini. Yang pertama, kemenangan berasal dari Allah, bukan dari kekuatan manusia. Coba kita baca di Ulangan 20 ayat keempat. Sebab Tuhan Allahmu berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, untuk memberikan kemenangan kepadamu. Ayat ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap peperangan hidup, Tuhan tidak tinggal diam. Dia berjalan menyertai umatnya dan bahkan berperang bagi mereka. Kemenangan sejati tidak ditentukan oleh kemampuan, latar belakang, ataupun kekuatan kita teman-teman, tapi melalui kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Nah, selanjutnya poin yang kedua teman-teman. Di sini poin kedua itu kemenangan diberikan melalui Yesus Kristus. Mari kita coba pada baca di Roma 8 ayat ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Teman-teman pasti tidak asing dengan kisah Tuhan Yesus Kristus yang melalui kematian dan kebangkitannya. Teman-teman, kita dapat melihat kuasanya. Tuhan berhasil menang atas maut. Artinya kita yang percaya kepada Kristus tidak lagi hidup sebagai orang yang kalah, tetapi sebagai orang yang telah ditebus dan dimenangkan oleh kasih-Nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga. Kemenangan dijalani melalui iman. Mari kita coba baca di 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Di situ firman Tuhan itu mengatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kemenangan orang percaya bukan berasal dari kekuatan sendiri ataupun mengandalkan kekuatan sendiri ya teman-teman, tapi dari apa yang kita percaya atau dari iman kita. Iman menolong kita bertahan saat gagal, tetap setia saat pun lelah, dan tidak menyerah saat tekanan hidup datang. Kita bisa melihat contoh nyatanya itu dalam kisah Daud teman-teman. Ketika Daud menghadapi Goliat, ia tidak mengandalkan senjata ataupun kekuatan fisik. Daud percaya bahwa peperangan itu milik Tuhan. Jadi karena iman itulah Tuhan memberinya kemenangan atas Goliat. Nah, kisah Daud ini mengajarkan teman-teman kalau Tuhan itu memuliakan namanya melalui orang-orang yang percaya kepadanya, bukan melalui mereka yang merasa dirinya paling kuat.
Nah, teman-teman, kemenangan sejati bukan ketika semua masalah hilang dari hidup kita. Kemenangan sejati adalah ketika iman kita tetap berdiri teguh di dalam Kristus. Apapun keadaan yang kita hadapi, sesusah apapun hidup kita tetap percaya, kita tetap mempunyai iman dan tetap mengandalkan Tuhan. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang sedang menghadapi tekanan ataupun tekanan di sekolah ataupun pertemanan ataupun ketakutan untuk menghadapi masa depan gitu ya, ataupun teman-teman sedang mengalami pergumulan iman. Nah, firman Tuhan hari ini menegaskan satu hal, di dalam Kristus kita bukan generasi yang kalah, tetapi generasi yang dikuatkan dan dimenangkan oleh Tuhan. Kiranya dari firman Tuhan ini kita sama-sama percaya dan memiliki iman yang teguh dan terus mengandalkan Tuhan. Cukup sekian teman-teman firman yang bisa saya sampaikan. Kiranya firman ini dapat memberkati teman-teman. Jadi mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan ajarkan kami Tuhan untuk menyatakan iman kami Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan, dan mengandalkan kekuatan-Mu saja Tuhan, agar kami dapat merasakan kemenangan yang hanya daripada-Mu saja Tuhan. Tuhan, ajarilah kami Tuhan yang sering lalai ini Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami akan melakukan kegiatan dan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati sertai kami untuk menjalankan setiap aktivitas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus sudah berdoa. Haleluya. Nah teman-teman, kita sudah berdoa, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan firman yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. See you, bye bye. Ciao, God bless.